ada problem, kita lihat saja. Kartik Y2 widget file input ini membutuhkan Kartik Y2 Kraje Base. Oke, kita coba saja apakah bisa. Ini kalau kita refresh, kira-kira seperti apa? Nah, lihat. Kita coba browse. Kita coba upload. Nah, lihat di sini fitur dari file berkas dari Kartik ini kita bisa memperbesar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil ya mengcustom action column. Di sini kita sudah menambah tombol aksi yaitu tambah berkas. Di sini kalau kita klik, kita langsung diarahkan ke tambah berkas pegawai. Untuk siapa? Yaitu untuk pegawai yang kita pilih tadi. Berhubung yang tadi kita pilih adalah Roland Juana, maka di sini kita akan menambah berkas khusus untuk Roland Juana saja. Kalau kita kembalikan, kalau kita pilih untuk Andela, nah kita akan menambah berkas pegawai khusus untuk Andela saja. Di sini saya juga udah merapikan ya sebelumnya. Di sini ada jenis identitas, ada KTP, KK, paspor, dan lain-lain. Di sini ada file berkas, ada nomor identitas, dan ada tanggal akhir valid. Ini tidak saya buat video ya. Kenapa? Karena video tutorial terkait hal ini sudah ada kita buat sebelumnya. Mengenai merapikan Bootstrap sudah ada. Select to widget menggunakan Kartik sudah ada. Input tanggal, date picker juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana input file berkas. Nah, kita belum ada ya bahas ini sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana input file berkas menggunakan widget dari Kartik yang bernama Kartik File Input. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Sebenarnya teman-teman bisa pakai yang lain juga ya. Ada banyak contoh bootstrap yang lain yang juga menyediakan fitur untuk file input. Di sini kita akan mencoba Kartik saja dulu. Nanti kalau mau coba yang lain boleh juga. Oke, di sini saya ketik Kartik file input. Nah, kita pilih yang paling atas. Nah, di sini seperti yang saya sudah jelaskan juga ya pada video-video sebelumnya, bahwa kita akan sering menggunakan Kartik dari Kraje ini. Di sini ada file input. Kita bisa juga ya install nanti pakai Composer seperti biasa. Nah, ini install menggunakan Composer atau manual install bisa juga nih. Ada filenya format zip atau tar. Oke, ini ada juga setting-settingnya. Teman-teman bisa baca saja ya. Kita langsung saja menuju basic usage. Nah, ini adalah file input basic ya. Kita coba browse. Nah, di sini ada saya contohkan gambar ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada remove. Oke. Ada upload juga, bisa juga langsung upload dari sini. Di sini ada macam-macam bentuknya. Ada juga yang advance. Nah, ini advance ini udah mulai berat ya. Ada juga untuk lebih dari satu gambar file input untuk multiple ya. Perlu teman-teman ketahui di sini Kartik file input ini tidak mesti gambar ya. Teman-teman juga bisa upload PDF misalnya. Kita juga bisa setting nanti file-file apa saja yang boleh untuk disimpan. Nah, ada macam-macam ya. Ada juga yang show modal. Oke. Ada banyak lagi fitur-fitur dari file input ini. Sekarang kita coba yang dasarnya saja dulu ya. Nah, kita mulai dari yang basic dulu. Misalnya yang ini ya. Ini codingannya ada di bagian sini. Ini yang simpelnya kita bisa menggunakan ini.
Kita copy saja ini dulu, kita masuk ke VS Code, text editor. Kita masuk ke aksinya. Teman-teman kalau mau lihat aksinya, teman-teman tinggal lihat saja di sini. Di sini nama controllernya adalah ini, berkas pegawai. Nah, ini adalah nama aksinya. Jadi kita masuk ke berkas pegawai controller, aksi create. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini, kita sudah berada di berkas pegawai controller. Nah, ini kita berada di create. Nah, teman-teman kalau melihat di mana formnya itu, teman-teman bisa lihat di returnnya di mana. Rendernya ke file mana. Itu rendernya ke create. Nah, teman-teman bisa lihat saja di sini di view. Kita lihat di berkas pegawai, masuk ke create. Nah, di sini render lagi menuju ke form. Nah, di sanalah yang ada form untuk mengubah inputan yang tadi. Inputan ini. Kita akan mengubah file berkas yang semulanya hanya form biasa menjadi form dari Kartik ini. Karena kita akan menginput gambar di sini, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke form. Nah, kita lihat di sini yang file berkas. Nah, ini dia. Nah, file berkas inilah yang akan kita ubah. Kita bisa masukkan aja ke sini. Kita paste aja yang tadi ya. Nah, ini kita rapikan saja. Oke. Format dokumen. Nah, ini avatar ini kita sesuaikan dengan yang tadi. Nama file-nya yang ada di DB kita. Karena di sini adalah namanya file berkas. Berarti kita buat di sini file berkas. Oke. Ini file input. Ini kenapa masih error? Karena kita belum menginstal file input ini pada aplikasi kita. Oke, kita lihat di browser tadi. File input. Nah, di bagian atas itu akan ada untuk installnya. Ada install menggunakan Composer. Ada juga install menggunakan manual. Kalau Composer ini kita tinggal mengopi codingan ini menggunakan terminal atau menggunakan CMD bisa juga. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman ingin menggunakan install manual, teman-teman bisa mendownload file berupa zip atau tar. Nah, nanti teman-teman simpan aja di bagian vendor aplikasi. Namun saya sarankan bagus teman-teman menginstal menggunakan Composer saja. Oke, seperti biasa kita praktekkan saja di sini. Copy di bagian require sampai ke ujung. Kita copy. Nah, teman-teman bisa menggunakan CMD seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan terminal yang ada di VS Code ini. Teman-teman tinggal pilih saja terminal bagian atas ini. Nah, new terminal. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik saja Composer. Oke, spasi, baru kita paste yang tadi. Sesuai ya. Y widget file input, karena kita menginstal file input ini karena masih merah. Oke, kita coba enter. Ingat, pada saat menginstal ini teman-teman harus menggunakan jaringan internet ya. Oke, di sini kita lihat ada error, ada problem, kita lihat saja. Root Composer JSON, Kartik Y widget file. Oke, di sini dikatakan Kartik Y2 widget file input ini membutuhkan Kartik Y2 Kraje Base versi 3.0.5 atau di atasnya. Oke, kita coba saja apakah bisa. Kita copy saja ini. Kita buka saja new tab di sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini juga ada install menggunakan Kartik Kraje Base. Nah, kita coba salin. Nah, kita coba di sini Composer. Ini kalau teman-teman ada error ini, seperti ini contohnya, silahkan ikuti saja. Jadi baca saja errornya apa dan kita coba praktekkan apakah bisa atau tidak. Oke, enter. Nah, sepertinya berhasil untuk install Kraji Base-nya. Oke, selanjutnya baru kita coba lagi yang tadi. Kita akan mencoba install lagi yang file input tadi. Di sini Composer require
file input. Oke, kita enter lagi. Semoga saja berhasil. Nah, mantap. Oke. Nah, berhasil. Kita sudah berhasil menginstal file input dari Kartik tadi. Jadi teman-teman, sebagai pemberitahuan bagi teman-teman yang ada error seperti ini, silahkan diatasi saja baca errornya. Di sini dikatakan membutuhkan Y2 Kraje Base. Nah, kita tinggal install saja itu. Nah, setelah itu kita ulangi saja untuk install file inputnya. Sebagai pemberitahuan juga, di sini saya menggunakan PHP 7.33. Teman-teman juga bisa menggunakan 7.4. Kalau teman-teman menggunakan PHP versi 8, silahkan dicoba saja apakah masih cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, kita tunggu saja dari Kartiknya untuk update algoritmanya sehingga cocok di versi PHP yang terbaru. Tetapi kalau seandainya teman-teman ingin menurunkan versi SAM-nya, boleh juga. Silakan diturunkan saja sesuai dengan yang saya katakan tadi. 7.3 yang terakhir atau 7.4 bisa juga. Oke, di sini kita sudah berhasil ya install file inputnya. Di sini masih merah. Itu karena di bagian atas itu kita belum menambahkan use Kartik file inputnya. Teman-teman kalau ingin melihat bagaimana codingan yang itu, kita bisa lihat saja di file input ini, lihat di basic usage ini. Nah, di bagian codingannya di sini juga ada nih. Use Kartik widget file input. Kita copy saja. Kita paste di sini. Oke, kita coba save. Kita lihat bagian file input tadi apakah masih error atau tidak. Oh, masih error. Kalau masih error, kita coba Ctrl P. File input. Oke, sudah ada ya file input.php, berarti sudah ada aplikasinya. Kita cek namespace-nya di sini Kartik file input. Oke, di sini Kartik file. Sementara yang kita lihat tadi, yang kita copy tadi, di sini adalah Kartik widgets. Nah, walaupun ini dari linknya tadi, itu yang disarankan adalah Kartik widget file input, tetapi teman-teman harus cek lagi di codingan yang terdownload tadi file input.php, namespace-nya apa? Apakah sudah sesuai Kartik widget file input atau Kartik file? Nah, kalau seandainya di sini Kartik file, teman-teman juga di sini nulisnya Kartik file. Kalau di sini tulisannya Kartik widget, barulah teman-teman menggunakan di sini Kartik widget. Nah, ini namespace ini sebenarnya opsional ya. Kita bisa sesuaikan saja sebenarnya. Di sini saya menyesuaikan di sini widgetnya kita ganti menjadi file. Kita samakan dengan yang ada di file input.php-nya. Oke, kita coba save. Kita lihat lagi di bagian bawah. Nah, bagian file input yang tadi itu tidak error lagi. Jadi gini ya cara untuk mengatasinya jika ada error-error seperti ini. Bagi teman-teman yang terjadi kasus serupa silahkan ditiru saja. Oke, kita lihat bagian tambah berkas pegawai yang tadi. Nah, ini masih yang lama ya. Kita belum refresh lagi. Ini kalau kita refresh kira-kira seperti apa? Nah, lihat. Di sini file berkasnya itu sudah menyerupai dengan yang ada di file input dari Kartik. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada upload dokumen, tampilannya seperti ini. Nah, di bagian kita juga sudah sama, begitu. Oke, kita coba browse. Di sini saya sudah memiliki contoh foto, ini kakak ya. Kita coba upload. Nah, lihat di sini fitur dari file berkas dari Kartik ini, kita bisa memperbesar gitu ya. Bisa melihat seperti ini. Di sini juga ada fitur-fiturnya. Mau dibesarkan maksimal juga bisa. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat saja nanti kelebihan-kelebihannya apa-apa saja. Di sini juga ada fitur remove dan ada juga fitur upload. Teman-teman bisa upload langsung dari sini. Maksudnya apa? Ketika teman-teman klik upload, maka otomatis dia disimpan ke aplikasi langsung. Jadi penyimpanan untuk gambar di sini langsung menggunakan ini bisa. Jadi teman-teman bisa opsional ya. Apakah ingin upload langsung dari sini? Diklik, dipilih fotonya, itu langsung upload, boleh juga.
Atau teman-teman ingin uploadnya ketika berbarengan dengan save saja, boleh juga. Nah, dari sini, dari file inputnya, di sini juga ada ya keterangan-keterangan, ada. Nah, di sini sesuai ya, ada upload. Ini bisa di hidden, disembunyikan tombol upload ini, bisa juga ditampilkan. Oke, kita coba scroll ke bawah. Lihat coba di bagian yang advance. Nah, untuk yang upload tadi, teman-teman bisa tambahkan URL-nya untuk simpan datanya di mana. Berarti teman-teman akan membuat aksi baru pada controller berkas pegawai tadi kalau seandainya teman-teman ingin langsung upload. Tetapi kalau seandainya teman-teman ingin hilangkan tombol upload, teman-teman tinggal pakai plugin options. Nah, di dalam ini show upload-nya kita hidden-kan saja atau kita false-kan saja. Teman-teman bisa tiru saja yang ini, plugin option, boleh juga. Kita coba praktekkan di sini. Plugin option. Oke. Nah, di sini kita menggunakan kurung siku. Nah, di sini kita tambahkan show upload. False. Jadi di sini saya menambahkan codingan untuk menyembunyikan button upload. Kira-kira seperti ini. Tetapi kalau teman-teman ingin tetap juga menggunakan tombol upload, silahkan pakai yang ini. URL-nya bisa teman-teman ikuti. Tapi karena saya tidak ingin menggunakannya, karena saya akan menyimpannya di bagian save saja nanti. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, kita coba browse. Kita pilih lagi. Nah, lihat di sini. Tadi di sini ada tombol upload. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena kita menambahkan show upload false di sini. Teman-teman bisa explore lagi ya bagian yang lain, ada banyak di sini. Ini dari Kartik ada banyak lagi ya fiturnya. Kalau teman-teman baca dari file input ini bagian advance-nya begitu banyak ya. Ada banyak lagi yang bisa kita lakukan, preview-preview dan lain sebagainya. Teman-teman silahkan explore saja, karena di sini kita membahas bagian dasarnya saja dulu, sehingga saya rasa sampai di sini ini sudah cukup. Sekarang kita coba saja ya untuk menyimpannya. File berkas di sini karena foto kakak ya. Jadi di sini kita menggunakan jenis identitas kakak. Nomor identitasnya misalnya ini sesuaikan saja ya datanya karena di sini cuman percobaan. Jadi kita buat nomornya sembarang saja nih. Tanggal akhir valid, ini kalau tidak ada tanggal akhir validnya dikosongkan saja, tetapi kalau ada silakan pilih saja. Misalnya 15 Juli 2022 atau 2025 lah kita buat. Agustus 2025. Seperti ini contohnya. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa cek saja nih di bagian controller tadi. Ini controllernya ada berkas pegawai. Kita menuju ke berkas pegawai. Nah, di sini di bagian create, jika model di load dan model save, maka kembalikan. Karena tadi kita menggunakan file input, sehingga di sini saya akan perbaiki. Model save-nya itu kita lakukan nanti saja, karena akan ada lagi codingan untuk menyesuaikan file input nantinya. Nah, ini NN-nya juga kita hapus. Kita bisa coba echo pray di sini untuk membuktikan apakah sudah berhasil atau belum. Echo pray. Kita bisa print R di sini atau vardam untuk memastikan apakah datanya sampai ke sini atau tidak. Oke, print R. Nah, di sini kita coba model. Oke. Kita coba simpan ya. Nah, dilihat di sini jenis identitas ada, nomor identitas ada, tanggal akhir valid ada. Ingat di sini file berkasnya malah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tadi kita menggunakan file input. Nah, kalau untuk menggunakan file input kita bisa menggunakan $file. Kita bisa menggunakan ini, kita coba. Nah, ini sudah berhasil ya sampai di sini. Tadi file yang kita input adalah nama filenya adalah kk.jpg. Nah, di sini file berkasnya image, oke. Nah, di sini tmp name ini adalah tempat penyimpanan sementara nih. Sebelum nanti kita teruskan ke aplikasi kita simpan nanti di server kita. Ini sementara disimpan di sini. Sepertinya saya akan membuat satu video lagi ya. Karena lumayan panjang kalau seandainya kita jadikan satu video saja.
Jadi untuk bagian penyimpanan secara detailnya nanti kita buat video lanjutan satu lagi. Oke, sekarang kalau teman-teman penasaran kalau kita post, $post seperti apa datanya? Oke, kita coba $post, lanjut. Nah, $post juga sama dengan model tadi. Data yang jenis identitas ada, nomor identitas ada, tanggal lahir ada, namun file berkas tidak ada. Jadi, teman-teman kalau ingin mengambil data dari file input tadi, teman-teman menggunakan files di sini, $files. Nah, data inilah nanti akan diolah. Apakah teman-teman ingin menggunakan penyimpanannya sesuai dengan nama file yang diupload, kk.jpg, atau teman-teman bisa menggantinya nanti. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita coba kembalikan saja dulu. Berarti sudah berhasil ya untuk menginstal file input dari Kartik. Di sini contohnya yang tadi ada kk.jpg. Ini adalah file yang kita input tadi, namanya kk.jpg. Kalau nama filenya adalah abc, berarti di sini tulisannya juga abc.jpg. Oke, silakan ditunggu pembahasan selanjutnya mengenai menyimpan data dari file input ke database dan ke server atau ke aplikasi. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.